Dokter Bicara Kanker. Halo sahabat liputan6.com, saya Dr. Heriawan, Direktur Utama RSCM dari Dokter Bicara Kanker. Ya, terutama rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit pusat rujukan ya. Karena rumah sakit tipe D, rumah sakit kelas C, belum tentu semuanya bisa menangani kanker. Kalau rumah sakit tipe A, apalagi tipe A pendidikan, rumah sakit tipe B, pada umumnya mereka sudah dapat menangani pasien-pasien kanker. Rumah sakit tipe C pun sudah pada tahap-tahap tertentu sudah dapat menangani kanker di seluruh Indonesia. Kalau bertanya mengenai mengapa masih ada yang berobat ke luar negeri, berbagai macam jawaban dari mereka tentu kita harus mengetahuinya. Tapi saya belum pernah mengetahui atau mensurvei mereka kenapa mereka masih ingin berobat ke luar negeri. Ya, dari mulai deteksi hingga pengobatannya asal sesuai dengan panduan PPK-nya. Panduan praktek kliniknya itu harus diikuti betul. Kemudian asal menggunakan obat yang terdapat dalam formularium nasional. Ya, jadi selama itu dipatuhi, kemudian ada yang disebut sebagai clinical pathway kan, alur pengobatan yang memang harus dilalui itu dipatuhi, ya tentu masuk paket INA-CBG dan dijamin oleh BPJS. Sebenarnya kalau untuk kanker, mengenai pengurusan BPJS ini tidak beda dari mengurus ketika harus berobat untuk penyakit yang lain. Sama persis, asal dia punya tentu saja kartu keanggotaan, kemudian dia kalau yang PBI dan non-PBI tentu dengan skema pembayaran iuran yang sudah ditetapkan, dan kemudian dia mengikuti alur rujukan yang memang semestinya harus dilalui, gitu, dan kemudian mendaftar sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan. Itu biasanya di setiap rumah sakit itu ada entah banner, entah kemudian papangan pengumuman atau brosur yang kemudian dapat dipelajari, bahkan ke customer care atau ke tempat informasi bisa menanyakan bagaimana sebenarnya alur untuk mendapatkan jaminan atau jasa dari BPJS ini. Wah itu kanker itu kan banyak jenisnya, juga bisa muncul dari berbagai jenis organ, jadi sangat variatif. Tapi kalau dalam paket rawat jalan misalnya untuk deteksi awal, untuk kemudian ada pemeriksaan awal, itu kan memang paket rawat jalan itu sekitar 566.000 ya per visit itu. Nah kalau untuk pengobatannya di luar yang harus top up yang memang merupakan paket itu kan juga bervariasi ya, mulai dari bisa 200 ribuan sampai 30 juta tergantung dari stadiumnya, kemudian jenis obat yang dipakai untuk jenis kanker tertentu, dan ada tidaknya penyakit penyerta, ada tidaknya gangguan nutrisi dan sebagainya. Itu di rawat jalan. Kalau untuk rawat inap itu ya bisa sampai satu kali berobat perawatan itu paketnya sekitar 3,5 sampai 5 jutaan. Tapi kemudian kalau misalnya memang ada obat yang diperlukan lebih, tergantung dari stadiumnya, tergantung jenisnya, ada yang disebut sebagai top up yang kemudian bisa diurus. Kalau dia membutuhkan radioterapi misalnya, itu sekitar 1,6 juta satu kali radiasi. Kalau pertanyaannya untuk kasus yang stadium lanjut, tentu saja kita mesti lihat selanjut apa. Kita mengenal apa yang disebut sebagai pengobatan paliatif. Walaupun sebenarnya untuk setiap penata laksanaan pasien kita bicara kanker ini, di tahap awal pun penanganan paliatif itu sudah diberikan. Tetapi makin lanjut kondisi penyakit pasien, biasanya penanganan jenis paliatif ini juga semakin kental nuansanya begitu. Kita mengenal apa yang disebut sebagai prognosa. Prognosa itu ramalan
kira-kira kalau pada titik ini diberikan pengobatan seperti ini, dengan kondisi pasien seperti itu, dengan jenis-jenis penyakit yang lain seperti ini, kira-kira ramalannya ini memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk pasien tersebut survive atau bisa selamat atau tidak, dan bagaimana dengan jika dibandingkan dengan kualitas hidupnya ketika menjalani pengobatan itu. Itu merupakan suatu hal yang juga harus dipertimbangkan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Nah, pada keadaan tersebut, pengobatan paliatif tersebut memberikan harapan-harapan tentang kualitas hidup yang lebih baik, bisa diusahakan untuk bebas nyeri, yang penting pasiennya bisa tidur dengan baik, makan dan minum dengan baik gitu. Jika pasien sudah terkena penyakit kanker, tentu saja tergantung dari jenis kanker yang diderita dan sudah seberat apa atau sudah kondisinya selanjut apa penyakitnya tersebut ya. Bisa kalau misalnya masih stadium dini, penyakitnya simple, tentu saja memiliki harapan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ekstrimnya kalau sudah ditemukan dalam keadaan yang sangat lanjut disertai dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Tentu saja semakin dini semakin baik harapannya. Kita akan sangat mendorong dia untuk betul-betul mengikuti langkah demi langkah pengobatan yang dianjurkan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya supaya bisa memberikan hasil manfaat yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kalau sudah stadium yang lebih lanjut, bukan menjadi tidak harus patuh, tentu saja jenis atau jenis pengobatannya akan berbeda, lebih ke arah paliatif yang kemudian juga harus dipatuhi langkah-langkahnya tersebut supaya pasien mendapatkan manfaat peningkatan kualitas atau mempertahankan kualitas hidupnya sebaik mungkin. Ya, di era JKN seperti sekarang ini, maka tentu RSCM sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional itu terutama harus mempersiapkan diri untuk pertama mempertahankan dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatannya untuk mampu menerima pasien-pasien yang kategori level 3, level 4. Jadi pasien-pasien yang membutuhkan penanganan subspesialistis dan multidisiplin tetapi bekerja secara interdisiplin. Itu merupakan orkestrasi penanganan pasien yang sangat kompleks yang membutuhkan kerjasama kolaborasi yang sedemikian baik. Nah, bukan semata-mata menambah bed, katakanlah seperti itu ya, untuk penanganan mereka. Tetapi bagaimana caranya tim itu disiapkan dan kemudian protokol itu disiapkan dan semua sumber daya yang dibutuhkan itu dalam menangani kasus-kasus yang level 3, level 4 sesuai dengan RSCM sebagai Pusat Rujukan Nasional. Karena seyogianya rumah sakit lain, rumah sakit tipe B, rumah sakit di kabupaten itu juga harus bisa menangani pada taraf-taraf tertentu yang jika memang sudah naik ke level 3 atau level 4, maka itu patut dirujuk ke RSCM. Itu yang kita harus siapkan. Saya terutama mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan perhatian khusus mengenai promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kalau kita bicara semata-mata masalah penyembuhan atau kuratif dan rehabilitasi, itu ya sudahlah, memang ada porsinya. Tetapi tidak pernah lekang pemahaman bahwa promosi kesehatan dan pencegahan penyakit itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih murah, dan jauh lebih bermanfaat. Ya, jadi tidak lepas dari pola hidup sehat. Ya, makan yang seimbang. Liriklah itu yang namanya sayur dan buah, itu sumber pencegah kanker yang baik, ya. Dan kemudian exercise yang cukup, istirahat yang cukup. Jadi pola hidup yang sehat itu selalu diutamakan. Berhenti merokok, ya. Dan kalau bisa usahakan jangan jadi perokok pasif. Kemudian yang berkendara atau yang banyak berhubungan dengan aktivitas di luar rumah di siang hari, tengok-tengok itu polusi. Ya, berarti saya juga harus mengajak para pengusaha, pengendara, apapun yang terkait dengan polusi untuk betul-betul melihat gas emisinya, kemudian bagaimana proses produksinya supaya tidak mencemari lingkungan. Dan kemudian hal-hal sederhana sebenarnya, tadi saya sudah sampaikan berhenti merokok, gosok gigi, cuci tangan, itu hal-hal yang acap kali luput dari perhatian kita, ya, baik pada anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dan kemudian satu hal lagi yang saya tekankan adalah bahwa deteksi dini dari penyakit kanker itu
bisa dilakukan dengan Anda memeriksakan diri secara teratur kepada dokter, even sebelum sakit. Contoh, datanglah ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan, walaupun tidak ada keluhan. Periksalah ke dokter, terutama mereka yang berusia 40 tahun ke atas, untuk cek, ngobrol dengan dokter, berkonsultasi untuk screening. Di situ kita akan bisa menemukan banyak kasus-kasus yang dini yang bisa diobati sampai tuntas, termasuk kanker. Saksikan terus Dokter Bicara Kanker.